Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat Sinergi, mitra PT BES, kami dari tim konsultan ingin berbagi sharing bagaimana cara membuat larutan ekofarming. Seperti yang kita saksikan di depan saya, ada 3 jenis larutan yang akan kita campurkan ke dalam ekofarming. Yang pertama, ini larutan air tetes tebu atau istilah lain molase. Yang kedua, air kelapa, dan yang ketiga, air mineral biasa. Ketiga jenis pelarut ini memiliki beberapa spesifikasi. Air tetes tebu atau nama lain molase itu selain untuk menambah nutrisi dari mikrobiologi atau sebutnya bakteri positif yang ada dalam ekofarming, jadi Bapak Ibu sekalian tidak harus menambahkan molase, jadi cukup dengan. Dan yang berikutnya ini larutan kelapa. Larutan kelapa ini selain sebagai pelarut juga memiliki spesifikasi lain, yaitu bisa menambah daya maksimal daripada larutan biofarming karena di dalamnya banyak nutrisi atau mineral yang ada dalam kandungan air kelapa itu sendiri. Dan yang ketiga itu air biasa. Ini yang sudah umum dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dalam melarutkan ekofarming. Namun di sini untuk air biasa tidak ada kelebihan lain sebatas hanya pelarut. Kita perhatikan, ini sambil contoh. Untuk ekofarming yang akan kita larutkan, ini bentuknya. Kita buka. Boleh berdiri nih. Nah ini. Nah, ini adalah ekofarming dalam bentuk padatan atau tub. Yang di dalamnya itu ada plastik pembungkus. Ternyata di dalam tub ini juga dalam kemasan ada buku petunjuk untuk penggunaannya, baik kebutuhan jenis tanaman maupun dosis standar yang ada dalam brosur ini. Kita buka lagi. Ya, sama juga. Kita perhatikan ada pembungkus plastik dan lembab ya. Tutup lagi. Juga di dalamnya dilengkapi dengan sama seperti tadi brosur itu. Nah, nanti ini dalam proses penghitungan dosis ini sangat bermanfaat. Mari kita langsung saja tata cara pembuatan larutan, mulai dari larutan tetes tebu ya. Kita buka plastiknya, atau bisa diremas dulu di sini supaya lebih mudah dalam pelarutan dan tangan juga tidak kotor. Dan kenapa di dalam plastiknya? Ini satu alasan supaya tangan kita barangkali kalau yang masih belum disterilkan bisa menunjukkan kontaminasi. Ini maaf contohnya tidak pakai alat sarung tangan, tapi sengaja saya supaya lebih steril, jadi permukaannya di dalam plastiknya saja. Kita masukkan.
Bentar. Ya, ini larut ekoparmin yang sudah dihancurkan dan dimasukkan ke wadah yang akan kita jadikan biang ekoparmin. Selanjutnya kita campurkan molase atau air es tebu ini menjadi pelarut. Perlu diketahui juga isi normalnya ini 600 ml, sementara saya asumsikan posisi di sini berarti sekitar setengah liter. Jadi kalau 2 hitung ditambahkan 1 liter. Larutan dari air kelapa. Ini masih ya posisinya seperti yang tadi dilakukan, karena tangan saya ini perlu diremas ataupun dihancurkan di dalam plastik supaya tidak terjadi kontaminasi. Nah, ini kelebihan dengan adanya tambahan plastik ini, minimal pada saat penghancuran tidak langsung kena tangan, sehingga tidak kemungkinan kecil untuk terjadi kontaminasi bakteri yang ada dalam tangan kita. Kita masukkan ke sini. Memang karena lengket jadi agak lumayan untuk memasukkannya, tapi nggak masalah, yang penting bisa masuk semuanya dengan ukuran yang sama, satu tub. Oke, kurang lebih hampir habis. Kemudian ini hasil botol kedua. Kita petok sedikit supaya ampas bisa langsung masuk. Selesai untuk pembuatan larutan biang ekoparmin dengan bahan pelarut air kelapa, dan proses penutupan harus rapat juga, kemudian diaduk. Ini hasil yang sudah jadi biang ekoparmin dengan pelarut air kelapa. Kita lanjut berikutnya untuk pelarutan dengan air mineral atau air biasa. Air biasa kita hancurkan dulu supaya lebih memudahkan. Kita buka botol untuk penyimpanannya.
tahap kedua. Ditutup rapat supaya memudahkan untuk mengadukan. Inilah larutan yang sudah jadi dengan pelarut air mineral biasa. Kita taruh di belakang ininya supaya kelihatan perbedaannya, mungkin karena reaksi dengan beberapa pelarut yang berbeda. Nah, ini kita susun dulu supaya kelihatan lebih satu lagi. Inilah hasil dari pelarutan Ecoparmin dengan 3 jenis pelarutan, yaitu air tetes tebu molase, ini dengan air kelapa, dan satu lagi dengan air mineral. Secara fisik kelihatan hampir mirip ya, anggapnya sama. Tapi yang membedakan nanti hasil dari pelarutan ini tentunya akan memiliki efek yang berbeda-beda. Yang pertama, ini jelas dengan molase kita tidak perlu lagi menambahkan molase untuk dalam waktu penyimpanan yang lebih lama. Yang kedua, ini juga sudah mengandung mineral, bahkan ya air kelapa juga di dalamnya ada glukosa. Jadi ini sudah tidak perlu lagi ditambahkan molase atau nutrisi mikroorganisme. Yang ini yang terakhir, ini mesti ditambahkan molase kalau disimpan lama. Terus untuk nanti pemakaian berikutnya setelah selesai membuat larutan, ini menjadi ukuran bahwa larutan ini nanti akan dibagi dalam bentuk dosis ataupun penghitungan konsentrasi dalam aplikasi penyemprotan. Nanti pada sesi berikutnya kita akan terangkan atau sampaikan materi tentang bagaimana cara menghitung dosis dan konsentrasi penyemprotan. Demikianlah untuk sesi ini kita akhiri, bahwa dengan Ecoparmin insya Allah kita siapkan larutannya, tinggal aplikasi, mudah-mudahan bisa akan lebih bermanfaat untuk petani, khususnya solusi buat petani. Harapan kami dengan menggunakan farming ini dan cara pelarutan yang benar itu memberikan dampak yang lebih positif dan lebih kedepannya petani menjadikan solusi untuk pemupukan berimbang. Demikianlah beberapa yang bisa kami sajikan. Semoga bermanfaat. Salam sinergi, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.